Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagai tutorial, berbagai tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seputar traffic ya. Nah, traffic yang seperti apa? Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, ketika berjualan itu jangan sampai kita hanya fokus ke traffic saja ya. Nah, traffic ini maksudnya adalah ketika kita berjualan itu kita memiliki traffic banyak, kemudian sudah ada orderan, itu kita fokusnya ke situ saja. Jadi mengandalkan traffic, ada orderan ya sudah, tidak melakukan apa-apa lagi. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus mengumpulkan data dan juga mengolah data. Nah, fokus ke traffic ini itu lebih kita tujukan terutama bagi yang sudah melakukan 3K. 3K itu apa? Yaitu kunjungan, ketertarikan, dan kepercayaan. Bagi yang sudah melakukan optimasi 3K dan sudah banyak traffic dan juga ada orderan, itu jangan sampai berhenti di situ saja. Sudah ada orderan, berhenti, kita cari traffic lagi, berhenti, cari traffic lagi, berhenti, ada orderan, jangan sampai seperti itu. Tapi kita ketika mendapatkan traffic, itu kita kumpulkan sebagai data dan juga kita mengolah data tersebut. Nah, kalau kalian belum melakukan 3K, itu kalian bisa menonton dulu ya mengenai apa 3K dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, karena kalau kalian belum melakukan optimasi 3K dan kalian memiliki banyak traffic, tentu saja kalau kita mengumpulkan data-datanya, kemudian kita mengolah datanya itu akan kurang maksimal. Jadi, alangkah baiknya itu kita melakukan optimasi 3K, yaitu kunjungan, ketertarikan, dan kepercayaan. Kalau kita sudah melakukan optimasi 3K itu baru kita mengolah datanya itu lebih enak. Nah, kalaupun kita sudah mengumpulkan data, itu mengolah datanya menjadi lebih mudah. Nah, data yang kita kumpulkan itu adalah data apa? Yaitu pelanggan dan juga calon pelanggan. Nah, kalau data pelanggan dan calon pelanggan ini untuk catatan, kalian harus memanfaatkannya itu secara bijak. Jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian data pelanggan dan calon pelanggan. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, cara mendapatkannya ini tergantung di mana kita berjualan. Kalau berjualannya kita di marketplace, ya kita bisa mendapatkannya di marketplace. Kalau pelanggan ya, data pelanggan yang sudah berhasil membeli produk kita. Nah, itu kita kumpulkan, kita olah datanya. Kalau calon pelanggan artinya yang belum berhasil membeli di toko kita, ya kita bisanya hanya mengechatnya. Kalau mengumpulkan datanya itu belum bisa. Jadi kita bisa mengechatnya. Jadi jangan sampai chat itu dihapus, kecuali kalau di sistemnya itu dihapus dari sana ya kita tidak bisa. Tapi kalau pelanggan itu mengechat kita, itu chatnya jangan buru-buru dihapus seperti itu. Nah, kalau jualan kita itu selain di marketplace, misalnya di DM Instagram, ya kita bisanya itu juga mengechatnya melalui Instagram. Nah, itu kalau boleh itu kita kumpulkan datanya juga diarahkan ke WA seperti itu. Jadi kita memiliki database pelanggan dari Instagram itu diarahkan ke WA. Kalaupun dari Google Ads ataupun di Facebook Ads, biasanya itu kita juga arahkan langsung ke WA. Jadi ya otomatis kita tinggal memilah-milahnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengumpulkan data pelanggan dan calon pelanggan, itu kita pilah-pilah ya. Nah, ini kita pilah-pilah, artinya data yang sudah kita dapatkan itu kita olah. Nah, tergantung atau berdasarkan produk yang kita miliki. Kalau kita hanya memiliki satu produk dan kita tidak memiliki banyak produk, maka ya kita follow up-nya itu kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung produk kita. Itu ya. Tapi kalau kita misalnya dropshipper, kemudian kita memiliki akses ke banyak supplier dan juga banyak produk, nah itu kita bisa pilah-pilah untuk data. Misalnya pelanggan ini itu tertarik ke kategori fashion, pelanggan ini kategori kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Nah, itu kita bisa pilah-pilah agar setiap periode itu kita bisa memfollow up-nya secara bergantian. Nah,
Kemudian kalau sudah di follow up itu misalnya tidak mau, ya jangan juga berhenti memfollow up, tetapi bisa di follow up di periode yang agak lama. Jangan sampai ada data itu disia-siakan seperti itu. Nah, intinya tadi ketika kita sudah memiliki traffic banyak, itu kita mengumpulkan data dan juga mengolah data seperti itu. Jadi kalau kita sudah memiliki traffic yang sudah banyak dan juga ada orderan, itu jangan sampai berhenti di situ, tetapi kita harus mengumpulkan data dan juga mengolah data. Kita memilah-milah data berdasarkan kategori yang sudah kita buat, lalu kita follow up. Nah, mengapa seperti itu? Karena misalnya ya, kita di suatu waktu kita tidak bisa beriklan misalnya ya. Misalnya kita trafficnya sumbernya hanya dari iklan dan di suatu waktu itu iklannya mahal. Nah, kita dengan mengumpulkan data itu kita bisa mendapatkan traffic dengan memfollow up semua data yang sudah kita kumpulkan. Jadi kita chat satu persatu atau di broadcast sesuai dengan kategori yang sudah kita kumpulkan agar terjadi konversi. Jadi misalkan di suatu hari itu ada satu hari di mana kita tidak mendapatkan traffic karena masalah tertentu, itu kita bisa mengandalkan data yang sudah kita kumpulkan. Nah, gunanya seperti itu. Nah, dan kita tekankan lagi, kalau kita sudah memiliki banyak traffic dan pernah melakukan pembelian atau terjadi konversi di kita, itu jangan sampai disia-siakan, tetapi kita kumpulkan, kita olah, dan juga kita rawat. Karena kalau kita benar-benar merawatnya, semua pelanggan yang sudah membeli di toko kita itu akan sangat loyal ke kita. Jadi misalkan di suatu hari itu kita tidak ada traffic, itu bisa jadi menjadi ladang cuan kita di saat-saat kosong seperti itu. Nah, mudah-mudahan sedikit tadi bisa bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian semua. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.